Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ketika datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahukan aku tentang perkara iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah." Hendaklah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang Allah telah turunkan, wa rusulihi, dan semua rasul yang Allah telah utus, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir baik serta takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, kita beriman bahwa yang menciptakan, memiliki, dan mengatur segala sesuatu adalah Allah. Beriman kepada Allah, kita beriman bahwa yang berhak diibadahi, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Beriman kepada malaikat, kita beriman bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba Allah yang dimuliakan. Mereka menjalankan perintah dan tidak pernah membangkang terhadap semua apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab, di antaranya adalah Al-Qur'an. Beriman kepada kitab, beriman terhadap semua apa yang ada di dalamnya, dari kitab-kitab yang belum dirubah. Beriman kepada kitab, terutama Al-Quran, kita mengimani bahwa semua yang ada di dalamnya adalah benar. Kemudian beriman kepada Rasul, kita beriman bahwa Allah telah mengutus Rasul. Tugas mereka adalah menyampaikan, menunjukkan, memberitahukan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul, kita membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada hari akhir, kita beriman bahwa setelah kehidupan ini ada hari akhir, dan semua yang berkaitan dengannya. Kematian, bahwa kita akan dibangkitkan, bahwa kita akan dikumpulkan, bahwa kita akan dihisab, bahwa ada mizan, ada surga, ada neraka. Kita beriman dengan semua yang berkaitan tentang hari akhir. Selanjutnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah memberikan takdirnya masing-masing. Dan ini poin yang akan kita bahas dalam khutbah yang singkat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
bahwa segala sesuatu kami telah ciptakan dengan kadarnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa musyriku Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik Quraisy pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhasimuna an-nabiyya. Mereka mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah qadar. Maka turunlah ayat ini, ayat surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesuatu Allah telah ciptakan dengan qadarnya. Beriman kepada qadar adalah ketenangan. Sebab segala sesuatu yang berjalan adalah ketentuan Allah. Walaupun manusia punya keinginan, akan tetapi yang berjalan adalah ketentuan Allah subhanahu. Makanya beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketenangan bagi manusia. Sebab yang berjalan bukan maunya manusia. Manusia punya dan tidak selalu keinginannya ini dia dapatkan. Manusia memiliki sesuatu yang dia ingin capai dan tidak semua itu dia capai. Manusia memiliki keinginan agar terhindar dari sesuatu dan tidak selalu dia terhindar dari sesuatu yang dia benci atau intinya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengingkari qadar akan ataukah tidak mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah musibah, adalah penderitaan terhadap manusia itu sendiri. Makanya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, idza laqita haula, jika engkau bertemu dengan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, maka beritahukan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwa saya ini berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban, andai kata salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu mereka menginfakkan itu emas yang sebesar gunung ini, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah tidak akan pernah menerima infak tersebut sampai dia beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir, mereka menganggap, meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Orang-orang yang al-qadariyah mengingkari takdir adalah majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Majusi orang-orang yang menyembah api, yang kafir, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit jangan jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum, dan jika mereka meninggal maka jangan saksikan jenazah mereka. Ini bahaya mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seandainya qadariyan, orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, samah hatta yasira kalhabal, dia puasa sampai dia seperti, kurusnya seperti tali karena ibadah tersebut. Wa shalla hatta yasira kalwatar, atau dia salat sampai seperti tali busur, atau memiliki kondisi yang sangat lemah. Dia melakukan ibadah tersebut, akan tetapi dia tidak beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ukhidh atau wa ukhidha, kemudian zulman wa zuran, dia disiksa karena dizalimi. Wa dhubiha bainar rukni wal maqam, sampai dia disembelih lehernya di sekitar Ka'bah antara rukun dengan makam Ibrahim.
lakabbahu Allahu ala wajhihi fi sakar, maka tetap Allah akan membenamkan wajahnya di dalam neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Beriman kepada itu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini solusi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabaka syai'un, sesuatu yang jika engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan, fala taqul, jangan sekali-kali engkau mengucapkan, law anni fa'alt, seandainya saya melakukan ini, lakana kadza wa kadza, pasti seperti ini dan seperti itu. Jangan ucapkan itu. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'al, takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law, perandaian, saatnya itu akan membuka pintu-pintu syaitan, akan membuka reaksi syaitan untuk membisikkan hal-hal yang kemudian membuat kita akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu yang paling besar yang mengantarkan seseorang kepada pintu kesyirikan adalah tidak baiknya pemahaman mereka terhadap iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalu yang dia harapkan agar sekiranya apa yang dia inginkan itu tercapai, dan semua yang dia tidak inginkan atau dia benci atau keburukan dan selainnya itu harus terhindar darinya. Dan sesuatu terjadi bukan dengan inginnya manusia, akan tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian yang terjadi bukan seperti yang dia inginkan, atau sesuatu menimpanya, maka dia yang pertama yang akan dia katakan, kenapa begini? Kenapa seperti ini? Padahal orang yang beriman adalah mengimani bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengambil hikmah. Kita mengambil kebaikan dari itu. Sebab orang beriman itu selalu baik. Ditimpa musibah baik, diberikan nikmat baik. In asabathu sarra syakar, kalau diberikan kebaikan maka dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia bersabar. Dan semua itu sangat baik untuk orang beriman, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka di antara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul hari akhir, kemudian takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir inilah yang paling banyak menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Ia menyebabkan orang datang ke dukun karena dia menginginkan sesuatu yang ingin dia capai atau yang ingin dia hindari. Ia menyebabkan orang datang ke sini melakukan kesyirikan, buang makanan di sungai ataukah di laut, datang ke kuburan karena mereka memiliki hajat yang dia inginkan. Ketika hajat itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka mulailah dia mengingkari takdir. Mereka mulai tidak menerima apa yang Allah tentukan. Kemudian mulailah mereka percaya kepada ini dan itu, dan mereka mempercayai ada yang bisa memberikan rezeki, memberikan kesehatan, kesembuhan kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan,
Ketika kita menghadapi musibah, tulis. Tulis. Dan selalulah lihat apa yang ditulis, semuanya telah tertulis. Semua telah tertulis. Ini adalah iman kepada takdir. Dan itu adalah ketenangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Allah memberikan solusi untuk semua musibah yang Dia berikan kepada kita. Bahwa sesuatu itu Allah telah tentukan dan kita bisa mendapatkan kebaikan dan pahala dari setiap musibah yang Allah berikan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa' 'anna al bala'a wal waba wa jami'a biladil muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.